Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Joe Gaming. Kali ini gue akan mereview sedikit tentang game Genshin Impact ini. Kali ini gue akan tes bermain di grafik yang tinggi ya. Untuk pengaturan grafik tinggi gue menggunakan high semua. Bisa lo lihat grafiknya seperti ini. Ini HP yang gue gunakan tentu saja HP murahan ya, Ratelcel, dengan harga 1,5 juta rupiah di all shop. Bisa lo lihat grafiknya itu udah memuaskan ya di bagian game ini. Untuk FPS nya itu rada berat ya, karena gue menggunakan settingan rata kanan. Menurut gue ini udah lancar nih. Entah kenapa 20 fps di sini lancar bener ya. Bisa lo lihat ini di karakter Jin. Ini di Barbara karakternya seperti ini, di rata kanannya. Di Jin seperti ini. Oke, udah. Terus di Amber seperti ini. Kali ini gua akan mainin story sedikit ya. Gua akan tes suhu HP gue semana setelah memainkan story di rata kanan ya, di grafik high. Di bagian sini gue skip karena durasi terlalu lama. Setelah bermain udah bakal akan pause-nya. Nah, di sini ada bagian elemental reaction frozen ya. Maksudnya ini, nah, bisa ngebekuin air. Jadi fungsinya buat itu. Skill S-nya itu berfungsi di air. Nah, udah setelah gue mainin game ini secara lumayan lama lah, 10 menit atau 20 menitan itu. Suhu HP yang gue dapatkan di sekarang itu, sebentar gue buka aplikasi untuk ngecek suhu ya. Nah, kita ke thermal, lihat suhunya tuh, suhu baterainya 45. Terus suhu CPU nya rata-rata 50-an. Itu tergolong panas ya, bukan cukup panas lagi, itu panas ya. Untuk ukuran aplikasinya itu ada di sini. Nah, 2 GB, 3 GB, cacenya 69 GB, 69, totalnya 5 GB ya. Bisa kita cek di OBB. Nah, di sini dia nggak pakai OBB ya, kosong ya. Dan untuk datanya itu totalnya 2,9 GB ya. Bisa kita cek filenya seperti ini. Bisa lo lihat isinya seperti itu. Gue juga nggak ngerti itu formatnya apa, pokoknya seperti ini. Dan etc, metadata, config. Ini di sini kita nggak ada video kayak Honkai Impact ya, yang bisa kita ambilin ya. Tuh, nggak ada ya. Format videonya bukan video biasa ya. Dan unity shader cacenya buat numpuk. Nah, ukuran fullnya segitu. Oke, di sini gue mainin lagi. Ini disuruh ada misi dari blacksmith ya. Kita mampir dulu ke blacksmith. Di blacksmith ini kita bisa buat sesuatu ya, material. Kita bisa buat senjata, itu bukan senjata ya, entah apa ini, nggak tahu juga gua. Tapi di sini membutuhkan material yang banyak ya. Nah, untuk kali ini gua akan mencoba membuat alat material untuk upgrade senjata atau mengupgrade sesuatu ya. Di sini sistemnya kita membuat terus suruh nunggu ya. Setelah itu
Ini sekalian nyelesain misi juga ya. Udah selesai. Nah, di sini juga fitur penting nih. Sebelum kalian pergi-pergi kemana-mana, ini ada namanya teleport waypoint. Kalian harus membuka itu. Jika kalian tidak membukanya, kalian tidak akan bisa menggunakan teleportasi. Kali ini gua akan ngebuka lagi yang baru. Nah, di sini gua menemukan teleport waypoint lagi. Nah, jadi kebuka lagi. Nah, fungsi teleport itu seperti ini. Kita bisa teleport ke suatu tempat. Oke, ini adalah untuk mengupgrade item, untuk mengupgrade karakter. Kita membutuhkan kertas putih yang itu tercoklat atau yang ungu. Naik ke level 9, terus jin. Ini adalah item-itemnya ya, digunakan. Ibarat kata ini stigma ya. Terus ada 2 set, ada 4 set, akan menambah efek lainnya. Dan namanya itu adalah artifak. Bisa lo lihat, kita pakein ke dia, itu akan menambahkan sesuai apa yang kita pakai ya. Misalkan gue pakai untuk menambahkan apa itu. Nah, dan ini juga gue tambahin juga, gue pakein semua. Dan ini barang yang gue pakai masih level 1 ya. Jadi buat nambah statistiknya itu enggak signifikan, enggak terlalu besar, paling cuma nambah dikit lah, tergantung seberapa item yang kita pakai. Nah, di sini juga ada fitur menarik ya, yaitu fitur terbang. Fitur ini cukup keren nih. Untuk terbang kayak gini kita membutuhkan landasan angin. Nah, untuk kalau udah nggak ada angin lagi, kita bisa turun secara seperti ini. Oke, masih di settingan rata kanan. Untuk mengambil bunga ini kita membutuhkan elemen es ya, untuk mendinginkannya ya. Itu kan api. Pokoknya sama aja kayak hukum alam, dimana air kalah sama api, api kalah sama air ya. Untuk menetralkannya kita membutuhkan air atau es ya. Dan ini gua akan menjalankan misi ya menggunakan Lisa. Nah, di sini ada beberapa elemental reaction ya. Keuntungan elemen listrik yaitu di air seperti itu, dan menambahkan debuff. Nah, dia akan electric charge. Nah, ini akan kena kena musuh di sekitarnya, contoh seperti itu. Musuh di sekitar itu yang tersentuh oleh air akan terkena serangan listrik juga ya. Oke, udah selesai, udah sampai di akhir. Challenge complete. Ini bagian angin topannya udah hilang ya. Kebetulan sekali misinya udah selesai. Nah, ini Act 1 complete prolog. Domain of Revelation, take on Challenger. Nah, ini Paimon ngobrol. Paimon cerita-cerita apa itu? Nah, kita di sini suruh naikin level ya, sampai level 10 adventure-nya. Untuk nyari level-level itu kita bisa membuka map atau mau cari-cari misi ya di peta. Nah, unlocking domain, important message. Nah, itu tandanya udah kebuka. Nah, di sini adalah domain ya, tempat kita menyelesaikan misi ya. Di sini ada misi tambahan.
bisa lo lihat ya, adventure rank gue masih level 6. Untuk mengambil hadiahnya kita pergi ke adventure rank reward, itu ada di Mondstadt. Kita suruh pergi ke sana untuk datang ke adventure guild. Kita teleport karena gue udah buka. Nah di sini kita bisa ngeklaim hadiahnya. Cara ngeklaimnya itu kita datang ke armada guild ya. Kita cari dia bentuk armada guild itu. Nah itu tuh yang gambar bintang. Nah ini adventure guild ya, armada lagi adventure guild. Kita suruh ke situ ya untuk mengambil hadiah. Di sini ada misi sedikit, gua skip. Nah udah sampai lagi ke adventure guild ini. Si Catherine namanya penjaganya. Ada pembicara sedikit ya, adventure XP. Pokoknya bahasa Inggris ya, gua nggak seberapa pinter. Pokoknya kalau kita mengambil rewardnya, nah kita bisa ambilnya di sini. Reward yang udah kita naikin levelnya itu adventure. Udah segitu aja, sampai jumpa lagi karena durasinya kelamaan ya. Sampai di next konten. Bye bye. Salam Jo Gaming. Hehe.